Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Kita lagi mulai bikin video dulu ya. Ini kita lagi di kebun sawit karena mau hujan, kita bikin konten dulu. Walaupun sambil dandan begini seadanya nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita lagi di kebun karena tadi ada yang manen ya. Kita biasanya setelah orang panen sore kita ngecek brondol ya. Ngecek brondol supaya tidak ada yang ketinggalan. Kalau kita ketinggalan brondol kita itu rugi teman-teman ya. Ruginya apa? Kalau dalam satu brondol begini, nah teman-teman, kalau ada satu brondol begini, nah ini berapa gram ya, berapa gram. Tapi kalau sampai sekian ratus batang ya, dalam satu batangnya ada 30 atau 50 brondol, itu udah banyak teman-teman. Kalau kita kali sekian ratus pohon ini udah lumayan ya, lumayan. Kalau ini sekitar 500 pohon ya, sekitar 500 pohon ini udah banyak teman-teman ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti channel YouTube Wirata Daya setiap harinya ya. Karena walaupun satu video atau dua video setiap hari, selalu upload video ya untuk channel Wirata Daya ya teman-teman ya. Itu perlu didukung supaya bisa informasikan pertanian setiap hari ya. Itu cara pendukung kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe, dan yang subscribe tak doakan sehat selalu dan murah rezekinya, dan besok bisa nonton videoku lagi gitu ya teman-teman. Itu cara kita yang sudah didukung, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Nah, ini untuk membahas selanjutnya teman-teman. Untuk brondol sawit ini luar biasa ya penggunaannya, makanya kalau dalam satu pohon ada 50 biji aja, kita udah berapa ruginya teman-teman. Nah, makanya kita cek dulu ya teman-teman. Setiap ada habis orang dipanen, kita cek dulu. Setelah kita cek, kita untuk ditularkan ini ya. Untuk ditularkan artinya disampaikan ke orang-orang yang punya sawit. Jangan sampai diabaikan yang kecil ini ya. Kalau sampai tumbuh nanti jadi kentosan ini nyedot makanan sawit ini ya. Dia disedot ya, makanan sawit itu disedot kalau sampai dia sempat tumbuh teman-teman ya. Tapi kalau begini ini sudah langsung kita punguti, kita masih ada harga teman-teman. Harga sawit di Kalimantan Timur bagian perbatasan ini udah 3.000-an nah teman-teman ya, 3.000-an. Jadi terima kasih sama Menteri Pertanian yang setelah menetapkan, yang menaikkan bahan pokok petani termasuk sawit, karet, jagung, beras, dan sebagainya. Itu terima kasih Pak Menteri ya. Mudah-mudahan selalu begitu Pak Menteri. Jangan ada naik turun lagi. Kalau bisa kita selalu dukung petani ya, supaya Pak Menteri juga duduk di kursi panas, tidak digoyang sama masyarakat. Kalau Pak Menteri selalu mendukung petani, insya Allah akan lama Pak Menteri ya. Terima kasih Pak Menteri, mudah-mudahan sehat selalu, karena kita mendoakan Pak Menteri sehat selalu yang telah membina masyarakat untuk sekarang ini jadi makmur ya. Walaupun ada sebagian yang kurang puas, ada yang itu namanya kita Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada yang puas, ada yang enggak, tapi mayoritas kalau petani tetap puas sama programnya Pak Menteri. Nah itu ya. Jadi maka dari itu semuanya harus kita terima kasih sama yang sudah contohnya sekarang ya di sawit panen ini teman-teman. Untuk pekerja juga enak ya, pekerja kan nggak terlambat gajinya. Dia habis panen bawa ke pabrik, sore bayaran ya. Itu enaknya di situ. Nah inilah yang bayaran ini mau untuk apa, itu kan mudah karena sudah dibayar kan gitu. Kita tidur pun nyenyak, capeknya hilang, tinggal kita nikmati kopi di rumah, kopi yang segar dan rokok yang segar. Itu ya cara kerja di sawit itu ya. Jadi yang punya kebun enak, yang pekerja enak,
pembeli sawitnya pun ada untung. Itu ya cara kerja kita di kebun sawit itu. Makanya teman-teman yang punya modal sedikit-sedikit, misalkan yang bisa beli tanah 1 hektar 2 hektar, investasikan ke kebun sawit. Jangan dikirim-kirim di Jawa bikin rumahnya nggak ditunggu, dia tetap kerja di sini. Itu kurang pas teman-teman. Investasikan ke kebun sawit dulu, setelah nanti kalau mau pulang ke Jawa kan bisa hasilnya dikumpulin kan gitu ya. Jangan sampai salah resepsi. Banyak teman-teman kita hasil kerja di sini dikirim di Jawa, bikin dapur, bikin rumah tapi nggak ditunggui. Sekian tahun rusak kan gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang kerja hasilnya lebih dari 300.000 per hari atau lebih, anggaplah lebih 200.000 per hari, bisa nyisihkan sedikit-sedikit, khususnya orang-orang yang merantau ya, bisa untuk bikin lahan nanam sawit sesuai sama kursi kita. Kita mampu 2 hektar 2 hektar, mampu 1 hektar 1 hektar teman-teman ya. Jangan kita ngejar yang di atas. Kalau di atas itu kita belum ada, dia udah ada lahan ya. Jadi kalau kita ini lahan beli dulu, habis beli lahan beli bibit, habis itu kita kerjakan. Nah itu yang bikin lambat kita itu. Cuman kita itu walaupun lambat pekerjaannya itu enggak masalah teman-teman. Yang penting kita tidak terlambat untuk melaksanakannya. Jangan ditunda-tunda. Kesempatan tidak ada 2 kali teman-teman ya. Itu kita harus disegerakan yang punya lahan. Karena saya sendiri dulu teman-teman hanya numpang di sini, hanya numpang tanam ke tempat orang lain. Alhamdulillah sekarang semua keluarga, anak cucu sudah ada, kapasitas kebunnya sudah ada teman-teman. Jadi walaupun kita tinggal keluyuran itu 2 minggu sekali panen. Jadi sekarang ini kita ikut tanaman teman-teman ya. Kalau sawit ini bisa ngasih makan kita sawit ini, karena kita dalam 2 minggu ini panen teman-teman. Kita ngerawatnya 3 bulan sekali. Berarti kan kita dikasih makan sama mereka kan, sama sawit ini. Makanya itulah keuntungan sawit ya. Nah beda kalau karet teman-teman. Kalau nggak tiap pagi kita datangi, dia nggak mengeluarkan hasil. Kalau sawit ini biar kita tidur manis, duduk manis di rumah sambil ngopi tetap berhasil. Karena dia jangka waktunya setengah bulan sampai 20 hari panen lagi gitu ya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang punya lahan bergegas tanami supaya mumpung waktu masih sempat, masih sehat. Oke, terima kasih.